kabarnya teman-teman? Mudah Luar biasa. Enggak kita guys ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang ada di sini dalam keadaan sehat ya. Terus apa itu seminar ini bisa dapat ngebantu ya ke bisnisnya teman-teman ya. Gitu. Dan keluarga sehat semua di rumah gitu. Dan bisnis mudah-mudahan sehat sehingga teman-teman bisa datang ke sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai strategi marketing digital untuk bisnis ya. Nah, sebenarnya kan sama Mas Mahesa saya disuruhnya Mas, tolong dong gitu cerita-cerita Mas tentang bisnis gitu, tentang bisnis di seminar DEP katanya. Wah Mas, kalau tentang bisnis kebetulan saya juga bukan pebisnis gitu. Saya bukan entrepreneur gitu, maksudnya eh, bukan entrepreneur yang memang jualan bangun bisnis sendiri ya. Memang saya pada dasarnya karyawan, tapi memang fokus saya itu di bidang digital marketing gitu. Jadi mungkin saya bisa share pengalaman saya apa memajukan perusahaan Billionaire Coach dengan strategi digital marketing yang memang kita pakai. Ini sebelum ini kita perkenalan dulu ya. Nama saya Didit, emang itu aja ya. Nama saya tuh gak ada panjangannya gitu. Udah, itu doang gitu. Singkat, padat dan cuma 5 kata. Lima gitu. Didit gitu. Kalau asli saya asli Tasik ya. Tepatnya asli Pamijahan, itu pedalamannya. Jadi Tasik kan udah pedalaman ya. Nah, Pamijahan itu udah pedalaman lagi. Nah, pedalamannya Tasik gitu. Dan kebetulan untuk ini diamanahi menjadi CEO di Billionaire Coach. Kalau bahasa ininya leadernya lah dari perusahaan, salah satu perusahaan Kang Dewa, Billionaire Coach ya. Jadi terus saya juga digital marketing uh, entusias ya. Jadi saya suka banget ngulik hal-hal yang berbau dengan digital marketing, dengan iklan gitu, dengan copywriting, Google Ads dan lain sebagainya. Nah memang itu uh, saya dibayar ya memang untuk menjalankan digital marketing gitu. Uh, Dibayar ya untuk jadi CEO juga gitu. Kalau di Blender Coach ya gitu. Nah, akan saya share di sini itu adalah hasil pengalaman saya di digital marketing dari tahun 2012 gitu. Kebetulan saya main digital marketing itu ya dari tahun 2012 gitu. Waktu itu saya cuman main pakai SEO engine aja, engine ya. Jadi kita nampilin satu gitu, halaman satu dan nomor pengen kayak gitu. Nah itu saya belajar juga tentang Google Ads ya. Google Ads agensi digital marketing sendiri waktu itu ya, dan saya juga buka usaha gordenku gitu yang memang itu pakai digital marketing semua gitu. Nah coba baru ya, udah ke Bandung ya. Kebetulan waktu itu tahun 2000, sebelum tahun 2017 itu ya adanya di Bekasi. Gitu. Saya di Bekasi udah dari kecil ya, dari dulu ya. Gitu. Setelah kebetulan ya, terus saya ke Bekasi, ngerantau ngikut orang tua. 2017 saya ke Bandung. Kebetulan bisnisnya Kang Dewa. Yang waktu itu yang masih yang Nora Property, tahun-tahun itu pasti Naura Property gitu. Yang sekarang memang bisnisnya udah tutup gitu. Udah agak. Nah, Naura Property itu uh, ke Billionaire Coach gitu. Yang memang kita bisnisnya itu untuk efek terhadapnya atau terhadap kita itu memberikan impact, memberikan dampak ya. Gimana produk-produk kita di saat kita bikin produk, kira-kira apa sih dampaknya buat UMKM kita gitu. Contohnya misalnya tadi Mas
extreme paneling. Nah, kita itu pengen extreme paneling itu dampaknya itu meningkatkan omset buat para member-membernya seperti itu. Nah, dari 2017 itu saya memang di digital marketing sampai akhirnya 2022 saya ini diamanahi sama Kang Dewa untuk jadi CEO di Billionaire Coach gitu. Ya mungkin gak ada pilihan lagi atau apa ya. Padahal saya lebih seneng menjalani ya ngulik iklan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang mau saya share ini di sini saya gak bakal mengenai kayak gimana, Google Ads kayak gimana. Saya hanya mau share penting ini apa sih hal-hal yang paling penting gitu. Setelah saya pelajarin selama waktu yang cukup lama tadi gitu. Sebenarnya konsep ya digital sama gitu kayak marketing konvensional. Cuman beda memang harus memilih yang namanya trafficnya yang lebih ke digital gitu. Cuman beda ke internet, ke sosmed dan sebagainya. Tapi ada 5 hal penting nih sebelum belajar Facebook Ads atau Google Ads atau hal yang berbau digital, marketplace dan lain sebagainya. Nanti kita ini ya. Nah, karena kan ini kan kita bahasnya tentang digital marketing untuk bisnis ya. Nah, sebelum kita bahas apa sih hal penting dalam digital marketing itu, kita harus tahu dulu gitu kenapa lakukan digital marketing ya. Apa zaman sekarang ini gitu. Ya mungkin di sini bapak-bapak udah melakukan, ada yang iklan yang lewat digital, ada semuanya mungkin ya. Gitu saya tutup ya. Enggak. Nah, oke, saya mau sharing aja ya buat teman-teman nih. Harus tahu dulu sebelum tahu mempelajari penting gitu, kita harus tahu kenapanya. Kalau bahasa Sunda kunaon orang ngejakeun itu gitu. Nah, setidaknya oke, ini ya. Sebelum kenapa ternyata ada apa gitu sini. Nah, sebenarnya digital marketing itu kalau dibahas tentang apanya, bentar ini kok lama ya. Nah, itu pemasaran digital atau suatu usaha mempromosikan merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau tepat waktu pribadi. Contoh media digital yang sering digunakan yaitu adalah internet. Ibaratnya kayak gitulah. Ini adalah digital marketing seperti ini. Cara pengertiannya menurut Wikipedia ya. Ya ibaratnya gini. Sama non digital marketing bedanya apa? Bedanya itu hanya di media. Kalau itu media internet, contohnya di sosmed, marketplace, TikTok gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau yang konvensional yang non digital marketing ya biasanya kan di TV gitu. Terus di apa itu namanya? Banner. Terus pandu kayak itulah ya gitu. Nah, terus ini kenapanya nih? Nah, ada 10 fakta brutal digital marketing ya. Di lebih murah biaya daripada marketing yang konvensional ya. Contohnya apa? Contoh, kita misalnya menggunakan yang namanya Facebook ya. Nah, di Facebook untuk menjangkau 1000 orang ya, 1000 orang maksimal mahal banget untuk menjangkau ya. Ke 1000 orang itu maksimal gitu. Itu dengan produk juga ribu gitu. Tapi kalau kita bandingkan
itu kira 100.000 bisa dapat berapa gitu. Sedikit ya. Iya kan? Cuman buat tukang stopannya kan. Nah, tapi kalau digital marketing kayak Facebook Ads misalnya atau bahkan ada yang gratis gitu dengan cara organik gitu. Ya kita bisa lebih murah gitu. Yang kedua mudah. Ya, mudah yang tahu caranya. Ya. Nah, kita kan belajar ya. Kita kan belajar gitu. Sebenarnya kalau sekarang bicara digital marketing apalagi di sini teman-teman itu udah pengusaha kan. Karena pengusaha ya di sini itu orang dagang. Daripada kita mempelajari lebih baik kita nyuruh orang gitu. Nah, nyuruh orang itu udah murah mudah biasanya gitu. Nah, itu mindset ya. Terus yang ketiga itu tertarget ya. Itu maksudnya tertarget itu kayak gimana? Gini, kalau kita sebar brosur, misalnya sebar brosur di jalan nih, kita tahu nggak hobi dia itu apa? Terus kira-kira dia punya apa? Duitnya berapa gitu, daya belinya kayak gimana? Terus umurnya, ya mungkin kalau umur tahu ya, tuanya tahu gitu. Nah, tapi hal-hal yang detail kayak hobi, minat, interest kita nggak tahu. Marketing kita bisa produk gitu. Misalnya punya bapak eh, hijab misalnya, jualan hijab ya. Kan hijab itu beda-beda ya. Ada yang misalnya gini, ini aja nih. Kalau misalnya hijab, udah pasti kita targetingnya itu muslim, muslimah ya, bener ya. Nah, tapi kalau kita sebar koran ke satu komplek, apalagi di Bandung itu, belum tentu semuanya muslimah, bener ya. Atau belum tentu semuanya memang dia tertarik dengan hijab, walaupun muslim dia pakai hijab gitu. Tapi dengan digital marketing kita kira orang ini pakai hijab apa enggak, dia pakai hijab atau enggak. Nah, dengan marketing itu bisa seperti itu. Terus luas digital marketing kita bisa menjangkau seluruh dunia lah ibaratnya ya. Kita menjangkau luas banget seluruh Indonesia bisa, karena sekarang pengiriman ekspedisi murah banget ya. Udah pada murah gitu dan orang cara apa belanja gitu udah terus fleksibel saja di mana saja terukur. Nah, apa maksud ya digital marketing itu kita bisa tahu orang yang kan kita ada apa, orang yang ngeklik dari apa ketahuan ya. Tapi itu memang hal-hal yang teknis padat ya, karena marketing itu terukur jadi dia lebih kita nggak tahu billboard atau menghasilkan penjualan berapa buat kita. Rasa ngiklan di brosur jadi ada kok gitu. Jadi ngelihatnya itu hanya nanti dengan penjualan. Kita tunjukkan kok ke teman-teman gitu. Orang yang bisa menghasilkan penjualan itu yang yang iklan ini target si gitu. Ini. Nah, konten-konten yang lainnya bisa kita matikan, gak kita jalankan. Bahkan bisa gitu. Terus lagi ngetren. Nah, sekarang memang lagi ngetren ya. Gitu.
apapun bisa kita kan ya. Maksudnya bisa kita jual internet ya. Gitu. Bahkan ada juga orang yang jual eh, apa itu namanya? Batu nisan. Ya, batu nisan kan orang jual batu nisan lewat internet gitu. Nah, itu ada caranya gitu. Dengan Google Ads. Nah, dengan di Google sama cari batu nisan kan dia halaman pertama. Itu udah beda gitu. Terus nomor 9 memang udah kebutuhan karena marketing dan scalable. Kita naik budgetnya dan sebagainya gitu. Nah, ini kenapa kita perlu lakukan yang namanya digital marketing. Nah, ini berita-berita ya. Ini berita-berita tahun sebelum pandemi. Apalagi pandemi gitu. Apalagi pandemi gitu. Itu pasti banyak banget ya kayak gini ya. Berita-berita kayak gini. Twitter Tanah Abang turun katanya. Setelah Mangga 2 itu sekarang udah gak ada setelah pandemi. Setelah ini berita sebelum pandemi ya. Tapi ekonomi lagi lesu, glodok gitu. Itu ini tuh memang dia sore gitu pas fotonya atau memang tutup gitu, nggak tahu ya. Nggak tahu kan? Kalau belum ini kan bisa aja. Iya, dia pagi. Biar lebih terdramatisir kan. Mata itu tutup gitu. Terus kalau nah ini nih ini matanya ini dia foto ya, era digital pengaruhi toko konvensional, jangan salah gitu. Nah ini Jokowi nih kayak nyala paling enak loh nyarain orang ya. Ini banyak toko gitu, itu kan emang gak berdosa gitu. Ini tukang nyalain orang tuh salah satunya contohnya. Enggak ada pendukung di sini. Nah, oke. Oh harusnya ke sini. Ke sini. Nah ini kata ini ya Kemenko. Nah udah lama 2000 sebelum pandemi, apalagi sesudah pandemi gitu. Nah ini katanya data-data tahun 2012 ini apa penduduk Indonesia 262 juta orang gitu. Butuh ya 5 tahun ya, apalagi sekarang gitu. Nah, naik. Nah ini naik ya. Nah tuh kan. Nah, naik lah semua. Itu simpulannya ya. Ya memang di dunia digital marketing itu sejak 5 tahun yang lalu di digital marketing ini gitu. Nah, hanya apa sekarang gimana kelanjangnya aman? Aman ya. Nah, cara kan ini ya satu membahagiakan istri kita itu. Salah satu cara istri kita itu adalah membayar semua yang ada di keranjang Shopee-nya gitu. dan, dan setelah kita lihat ternyata kebanyakan. Nah, itu karena digital marketing gitu, karena
Orangnya jualan online, jadi keranjang Shopee istri kita itu banyak gitu. Jadi apa nih simpulannya ya, kalau misalnya belum terjun ya sekarang adalah saatnya paling tepat untuk dunia digital marketing gitu. Gak apa-apa, gak ada kata terlambat gitu. Ya karena beda apa, karena saya lebih tahu duluan gitu. Bapak-bapak tahunya belakangan. Jadi saya nggak ada di sini untuk siapa gitu. Gak ada kata terlambat. Jadi gitu. Salah. Harusnya ke sini, ke sana. Ini ya. Nah, ini kata ini ya. Kata orang 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 kaya lah kata. Jadi kalau kita eh nggak pakai internet ya sekarang ya, saat bisnis nggak pakai, ya kita keluar aja dari bisnis, gak usah bisnis lah gitu, karena sekarang memang zamannya gitu. Ini kata-katanya kata Bill Gates gitu. Jadi gitu. Nah, ini tentang ini ya, bicara oh nah, kenapa gitu harus fakta kan buat dari ada besar orang mengharap untuk marketing. Biasanya yang menghalangi ke digital marketing itu bukan ini ya, bukannya, tapi ada pada bahasa orang bilang mah beliefnya kita. Kadang-kadang apa sih yang menghalang untuk digital marketing? Ini adalah ini. Tapi kan saya mah gaptek. Nah ini nih. Ya terus kalau gaptek emang kenapa? Gitu. Kayaknya bangga. Mas, udah saya mah gaptek. Saya kayak gitu. Lah, iya udah bangga gitu. Jangan atau gitu. Kalau gaptek ya belajar gitu supaya gak gaptek gitu. Ya kan? Kadang apa ya, keyakinan kayak kayak gini tuh yang bikin kita nih ya digital atau kita, nah, terus misalnya digital marketing itu kita kayak gitu ya, susahnya kata siapa gitu. Nah terus misalnya, nah ini kan gitu ya, masa gitu. Nah kata yang itu, kata-kata yang negatif seperti itu, oh, kadang-kadang ya untuk berubah mungkin, kita gak mau untuk masuk di digital marketing gitu. Ya gak apa-apa, ini andanya sedikit ya, kebanyakan bapak-bapak gitu. Ya kok banyak sukses. Eh, kan aku itu ada member billionaire coach, dia itu umurnya 40 tahun deh. Ikut apa workshopnya Kang Dewa ini, dia sama anaknya gitu, dia buka agensi digital marketing. Nah, bapak ini dulu yang dia belajar dari basic, belajar bikin bikin copywriting dan lain sebagainya. Dia mulai banget gitu ya, dia jadi gitu, bahkan dia buka sih dan dia bisa ada yang gitu, yang ada kalau kita
kata positif gitu. Misalnya itu susah gitu. Ya gitu. Kalau kita gak itu aja tek tekan bisa ada yang nggak tek gitu, tapi minimal teman-teman apa di konsep gitu. Jadi hanya apa yang saya lihat aja. Nah, contohnya nih, orang saya umurnya kan masih masih 50 tahun, tapi dia udah mulai pikun. Ada mentor saya namanya Bi gitu, dia umurnya itu udah 79 tahun, kayaknya lebih deh, lebih tua banget lah ya zaman. Iya kan, Pak Bi brand ya pakar gitu lahir gitu. Jadi ibu saya bapak saya aja belum lahir gitu, dia udah apa udah mulai bikin branding gitu. Tapi dia update tentang dunia digital marketing. Nah, dia ngerti tentang Facebook Ads, tentang ini dia ikut gitu. Nah jadi teman ya gitu harus, memang harus belajar supaya kita nggak pikun itu mainnya aja ya. Nah, di sini ada 3 4 gitu, ada yang masih muda. Nah, ada yang sudah 5 ya. Ya kita nggak ada kata-kata belajar gitu, belajar ya belajar lah. Kemudian ya, terus lulusan ITB kayaknya juga ya, ibaratnya di atas 3 lah, di atas 3 gitu. Jadi dia udah ITB teknik dan IPK-nya bagus lagi, tapi dia nggak percaya diri, banyak keyakinan yang negatif di dalam dirinya gitu. Akhirnya apa yang terjadi itu, tapi semua orang, saudaranya, temennya, bahkan saya sendiri mengakui kalau dia tuh memang pinter, orangnya tuh kalau udah otak pinter lah gitu. Matematika kalau nanya ke dia, kebetulan itu istri saya gitu. Itu istri. Kalau nanya ke istri saya tuh matematika coba dia bisa tuh tuk 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 semuanya, tapi dia keyakinan yang salah yang mungkin ya pola pengasuhan dan lain sebagainya, sehingga membuat dia kurang percaya diri. Nah sehingga apa, dia itu mau ngelamar kerja aja gak, maksudnya takut sebagai. Nah kita keyakinannya itu tuh kita benerin dulu nih, supaya apa, dari yang tadinya tidak percaya diri, kalau dia masalah itu tidak kurang percaya terhadap dirinya, tidak percaya diri, percaya diri. Dari yang tadinya dia antisosial gitu, ketemu orang ngobrol sama orang aja gak mau, kita perbaikin apa ya, perbaikin keyakinannya ya. Akhirnya dia mulai coba ngobrol sama orang, terus apa itu, bersosialisasi dan lain sebagainya gitu. Ya itu benar, kata-kata itu udah benar banget gitu. Sebenarnya kadang-kadang menghalangi kita itu adalah pikiran kita atau keyakinan negatif kita. Kalau kita bisa ngerubah keyakinan negatif itu jadi sesuatu hal yang positif, ya kemungkinan kita bisa berhasil gitu. Karena kan ya orang itu nggak ada di dunia ini nggak pernah gagal, pernah gagal gitu. Nah cuman orang itu kan semua pernah gagal. Yang ngebedain orang berhasil sama gagal itu, yang gagal, yang berhasil itu dia coba sekali lagi. Kalau yang gagal itu dia udah gagal ya udah gitu.
Nah itu udah kayak motivator ya. Padahal bukan ya. Aduh, kayak yang bener aja. Nah ini dia ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam materinya. Gitu adalah hal penting dalam marketing digital. Gitu. Dalam marketing digital itu yang pertama, mindset apa aja nih yang harus kita benerin. Atau ini ya, ini mahnya quote aja ya gitu. Nah, di digital marketing ada mindset ini. Bentar. Kok belum ini ya? Nah, ini. Nah, ada mindsetnya ini, TOT. Test, operate, test, exit. Mindset ini harus digital marketing coba post itu sangat kecil banget ya gitu. Jadi harus itu pesan yang yakin berhasil gak ada, kita perlu ngetes dulu ya. Kalau itu kan kalau di Facebook dan sebagainya namanya A/B testing. Kalau misalnya ini ya tes tersebut, nah enggak, kita balik lagi ke awal, kita ngetes lagi, kita jalan habis itu kita keinginan kita baru kita exit atau ya habis selesai ya ngetesnya. Contohnya apa, analoginya seperti kita di air anget ya. Coba kalau lagi mandi air anget di WC ya, di kamar mandi lah, udah pasti lah ya, ada ya kan, udah pasti lah kayak kita mandi ada keran ya, shower ya. Nah bapak-bapak puter-puter apa enggak supaya menyesuaikan kan. Nah itu TOT, tes exit. Kita kan tes dulu nih kayaknya nih, nah puter lagi nih, oh tes ini kayaknya kedinginan. Nah ternyata udah ada yang sesuai dengan kita nih, oh baru kita exit. Di digital marketing juga kurang lebih harus seperti itu. Kita harus ngetes, kita harus operate, operate lagi, baru setelah yang sesuai dengan kita baru kita keluar, baru kita exit. Nah, atau nanti kalau bahasa ini nanti scale up gitu dan sebagainya gitu. Nah ini ada contoh lagi nih, test operate, test exit. Nah ini anjing ya teman-teman ya. Nah ini ada anjing, dia mau melewati jembatan tapi gitu. Nah ya kan, tapi dia tetap masih penasaran nih buat ngelewatin si ini, buat ngelewatin si jembatan ini nih ya. Nah dia tetap penasaran. Ya kan. Nah dia tetap penasaran, dia balik lagi nih, dia udah kayak gimana, dia balik lagi tuh, balik lagi dia, tapi tetap dia penasaran. Nah ternyata dia berhasil dia ya. Nah itu kira-kira ya. Nah jadi bapak-bapak di sini nyobain yang namanya digital marketing. Saya mah gaptek mau melewatkan dia gitu untuk dia nyebrang gitu, mas kali doang, 2 kali doang menyerah gitu, kalah. Ini kan janganlah gitu. Nah harus ini dulu ya, mindset kita harus bener ya. Kalau di dunia digital itu emang nggak ada kan bakal berhasil. Nah, aku yang namanya
test operate, test exit atau split testing. Kita yang bagus dari ini, dia kan bikin bola lampu itu dia apa 1000 yang berapa dia kali gagal. Apa cara yang tidak memberikan kali, jadi bilang itu nggak berhasil, yang nggak efektif. Jadi dari 1000 kan satu tidak berhasil itu, dan dong bola lampu kita jadi. Nah setelah kita tahu, kita paham digital marketing, kita harus tentukan ke siapa target market. Ya di sini ada yang kebalik-balik ya, ada perdebatan gitu, ada kadang-kadang Mas atau digital marketing lah gitu, terus market atau produk dulu sama ayam dulu apa telur dulu gitu. Nah nggak ada yang salah sih dua-duanya gitu, tergantung mau yang mana dulu yang kita mulai. Kalau saya memang pikirin dulu ke siapa sih target market kita mau market apa dulu, itu baru kita menentukan yang sesuai dengan target market kita. Kalau bapak-bapak udah punya produk ya dulu kan produk ini gitu. Tapi kalau misalnya belum punya produk, ya kita pikirin dulu kita itu mau ngiklan ini atau mau apa ya bisnis ini kita, nah gitu market dan sebagainya gitu. Jadi kita harus ngerti nih tentang menentukan target gitu. Nah karena ini kenapa gitu harus paham siapa target market, karena ini kan ada dari 20 startup yang gagal, yang nomor 2-nya itu adalah yang nomor 1 bahkan, yang nomor 1-nya itu karena tidak ada market yang butuh. Nah tidak butuh terhadap produknya. Nah ini biasanya startup memang seperti ini. Nah dari 20 startup gagal itu nomor 1-nya itu market yang butuh. Jadi kita harus pikir dulu kira-kira kita itu mau garap market yang mana gitu, baru cari produknya. Produk ini produk saya itu kira-kira marketnya sih, kalau udah punya produk ya gitu, jangan gara-gara wah ini langkah saya bikin produk dulu baru mikir marketnya gitu. Produknya insya Allah ada jalannya gitu. Nah ini kata Seth Godin ya, dia itu pakar marketing ya, dia itu pakar marketing dunia. Dia bilang gini, jangan cari customer untuk produkmu, tapi cari produk customermu. Ibaratnya apa ini ya, kita pikirin dulu market yang mana. Nah baru setelah itu kita palu gada untuk market itu, apapun yang lu butuhkan gue ada, ibaratnya kayak gitu ya. Nah terus di sini ya tentang dua level market, adanya mass market atau satu untuk semua konsumen, ada yang namanya niche market, niche market ya, satu produk untuk satu konsumen, atau saya ininya mah niche gitu. Nah terus dari kedua ini sama ini salah nih, tipe itu. Nah dari kedua hal ini nih kita itu harus membidik yang mana. Mungkin untuk awal-awal kita kan belum sebesar
misalnya Salim Group kayak gitu-gitu. Kita kan kecil ya, bisnis kita masih kecil. Kalau udah sebesar itu mungkin nggak di sini. Jadi gitu. Tapi kita udah ngopi-ngopi mungkin di Amerika gitu. Nah, jadi untuk orang memang yang niche market. Bahkan billionaire pun kita memang ngebidik niche market. Kita bidik memang pembisnis gitu. Nah, pembisnisnya yang seperti apa? Nah, itu pun kita bidik gitu. Nah, kenapa? Kenapa kita harus bidik niche market ini? Karena kita tidak mungkin membuat sebuah produk yang bisa melayani semua orang. Ya. Kadang-kadang kan beda-beda. Hijab pun kan ada banyak ragamnya hijab ya. Nah, ada hijab untuk traveling. Atau kita misalnya jualan mukena lah ya. Mukena ada, apalagi cewek ya. Ada mukena untuk di rumah misalnya. Ada mukena untuk pas ke kondangan. Ada mukena pas ke jalan dan sebagainya. Nah, kayak itu ya. Nah, karena apa? Karena dengan ini niche market ya kita bisa dapat menyelesaikan permasalahan orang-orang dengan kebutuhan khusus gitu. Karena pada prinsipnya ya produk menyelesaikan masalah orang gitu. Ya karena kita kan bikin produk karena ada masalah kan. Semakin orang banyak punya masalah, semakin kita punya produk yang punya produk gitu. Maksudnya semakin banyak masalah, semakin banyak ide produk buat kita, buatnya gitu. Jadi kita dulu siapa target market kita. Adalah market atau adalah sangat fokus terhadap layanan tertentu. Nah, contohnya apa? Ini Sensoden. Menurut Bapak sensi ya kan? Padahal mungkin sama aja Sensoden ya. Kok kita berpikiran kali ini tuh untuk sensitif, berarti dia memang orang-orang yang punya gigi sensitif, giginya baperan. Untuk orang-orang apa sosial media kira pengen kuker orang-orang sispek gitu kayak saya dulu lah ya kan, tapi mungkin ya isinya sama Prenagen gitu, bisa aja kan. Nggak tahu. Kita nggak tahu isinya elemen sama itu sama gitu, kita tahu kan, nggak pernah riset kan. Mungkin sama gitu, tapi ini jadi orang beli elemen tuh ya memang dia untuk fitness gitu. Atau misalnya ini jaket gitu, Respiro tuh memang dia fokus banget untuk motor gitu. Kalau kita motoran ya kemungkinan kenal brand ini, Respiro ini gitu. Karena dia memang menarget orang-orang yang memang motor, dan dia itu daily ya, motor untuk harian gitu. Karena beda lagi, ada lagi orang yang target motor yang untuk touring. Nah, itu beda lagi. Nah, itu lebih sub niche market namanya. Kalau ini lebih ke niche market. Jadi dia tuh mainnya tuh di kategori jaket tapi untuk orang yang pakai motor. Nah, jadi kalau orang yang mau naik gunung dia gak mungkin pakai Respiro gitu. Mungkin kecil kemungkinan ya, kecil kemungkinan. Tapi nah, kalau naik gunung dia insya Allah dia belinya Eiger. Nah, kalau Indonesia, kenapa? Karena Eiger itu udah ke brand di otak orang itu memang untuk naik gunung gitu. Dia ada apa? Look untuk motornya ada dia. Tapi gak tahu apa gak tahu gitu. Kurang ya. Karena jaket motor kalau saya sendiri ya ingetnya Respiro ya. Mungkin karena terlalu sering kena iklannya atau apa ya.
Tapi kalau mau naik gunung, lanjutnya ke Eiger kemungkinan besar gitu. Karena saya tahu kalau naik gunung mah udah Eiger lah paling bagus lah gitu. Nah, padahal mungkin kayaknya sama gitu. Kalau dipegang-pegang ya sama-sama aja gitu. Kayaknya terus ya sama gitu. Jipernya pun sama dari kakak juga gitu. Ya kan sama-sama aja gitu. Tapi dengan dia menarget market gunung, nah, Eiger naik motor gitu. Nah, terus bisnis kita mau main di niche market yang mana nih? Gitu. Karena ini pasti beda-beda nih. Antara hijab A, hijab B itu pasti beda-beda. Gitu. Nah, ini ada 3 cara untuk pilih market potensial. Pertama, apa nih mass marketnya? Kita mau main di mana nih? Nah, di sini kan fashion. Tuh, maksudnya market kategorinya itu apa? Apakah di fashion, fotografi, properti, retail, logistik. Nah, ini market besar, ya. Yang besar ya ibaratnya. Terus setelah itu apa niche marketnya? Nah, untuk tips praktis ya, untuk mencari niche market ditambahkan yang ya contohnya tadi susu yang untuk fitness. Nah, berarti niche market gitu. Misalnya gini, tadi jaket Respiro misalnya, jaket yang untuk motoran. Nah, itu udah masuk niche market. Nah, kalau bisnis teman-teman apa gitu, misalnya hijab yang untuk wanita karir. Nah, itu beda tuh. Kan beda juga. Hijab untuk yang orang dia itu pakai cadar sama yang tidak pakai cadar. Itu kan beda. Nah, itu market tuh. Itu udah hal beda. Marketnya berbeda itu. Gitu. Atau pas pengadaan doang gitu. Itu kalau targetnya. itu sub niche market gitu, yangnya 2 kali gitu. Nah, ini mass market. Nah, habis itu kita cari niche marketnya. Nah, kalau lebih efektif lagi kita cari sub niche marketnya. Contohnya kalau tadi misalnya kita main di jaket motor, bukan main di, berarti mass marketnya fashion jaket. Nah, niche marketnya itu untuk motoran. Kalau sub niche marketnya itu misalnya, dan begitu juga billionaire coach. Oh, ini contohnya ya. Nah, ini fashion muslimah, gamis syar'i dan gamis syar'i daily. Nah, ini contoh-contohnya. Gitu. Nah, ini contohnya di billionaire coach ya. Mass marketnya itu apa? Pendidikan dan pelatihan. Ya, memang kita di bidangnya itu pendidikan dan pelatihan, tapi niche marketnya itu apa? Di bisnis. Kita memang lebih fokus ke pelatihan bisnis. Nah, kita juga main di sub niche market, yaitu lebih ke tentang digital marketing. Makanya produk-produk kita itu jarang yang di luar digital marketing. Contohnya gini, kalau misalnya untuk digital marketing, ya kemungkinan besar orang ya belajarnya ke billionaire coach, apalagi yang muslim ya. Biasanya dia memang ke billionaire coach gitu. Kalau yang non muslim, dia bakal ke mentor lagi, yang satu lagi ke Kodeni misalnya. Itu udah beda, Dede Santoso gitu. Tapi kalau untuk belajar manajemen, nah ini di kita gak ada gitu, karena udah ada orang yang udah kuat banget main di situ, yaitu Pak Armala. Ya, coba cari aja, dia lebih ke human plus namanya. Dia Pak Armala nih, dia untuk masalah manajemen dia kuat banget nih. Kita gak bisa ngalahin Pak Armala di situ. Jadi kita gak bikin produk yang memang ngebahas tentang manajemen. Karena apa? Karena untuk belajar manajemen selain kuliah, kalau yang saya ini ya, ya kita belajar ke situ gitu, ke si Pak Armala ini. Nah, tapi kalau untuk yang digital marketing, ya kemungkinan kalau saya belajarnya
untuk yang lebih global ke Kang Dewa gitu. Tapi untuk yang lebih detail-detail lagi kayak Facebook Ads-nya, Google Ads-nya dan sebagainya, nah itu ada lagi kayak lain-lain lagi bisa gitu. Oh dipoto. Oh boleh. Itu masuknya seperti building itu building cost juga gitu. Tapi kita gak bahas tentang manajemen di situ. Enggak. Lebih ke ya pokoknya kalau belajar manajemen lah ke Parmala aja lah. Terus saya belajar di situ juga gitu. Kayak gitu. Maaf. Ini. Ya walaupun di Pak Harmala kan kurang dia ngajarin tentang leadership dan lain sebagainya. Nah kita masuk di situ gitu. Tapi tentang manajer misalnya, terus dia apalagi logistik, supply chain kayak gitu di situ ada. Udah ke situ aja lah gitu, gak usah ini gitu. Kita gak mau battle sama dia gitu. Karena udah pasti kalah gitu. Pasti kalah gitu. Kita main di mana yang kita insya Allah menang gitu, kayak digital marketing, launching produk ya pakai digital itu ada di kita gitu, PLD misalnya, atau misalnya nah kita ada CFO juga. Nah, kelas CFO karena belum ada nih gitu. Mas Ujak tuh, walaupun Mas Ujak dia punya workshopnya sendiri, Smart Financial Maps gitu, tapi itu 2 workshop yang berbeda. Nah, jadi harus daftar dua-duanya kalau mau rasain bedanya gitu. Ini kok jualan ya. Nah ini contohnya di Builder Coach lah kayak gini ya, pendidikan dan pelatihan, niche marketnya bisnis, dan niche marketnya itu marketing digital, lebih ke situ gitu ya. Mungkin karena marketing digitalnya itu terlalu kecil, nah kita kalau bahasa ini mah apa ya, untuk meng-scale up ya kita bikin produk yang ke niche market. Nah jadi kita langsung ke pelatihan bisnis ya, tapi sehingga kita adain apa namanya super team gitu, itu untuk platim gitu. Terus apa itu, kita ada CFO, kita ada extreme, pokoknya banyak lah nanti lah, extreme leadership gitu. Nanti kita ada yang tentang ngebahas tentang komunikasi for business owner, tapi kita fokus target market kita itu adalah business owner gitu. Kalau ini kan ada yang manager ini gitu. Bahkan kita Facebook Ads, Google Ads juga itu yang untuk business ownernya gitu. Jadi business owner paham ini ya, kamu tinggal cari orang yang bisa ngerjain hal-hal yang teknisnya kayak gitu. Facebook Ads, Google Ads gitu. Ada kita Traffic Mastery, tapi itu lebih difokuskan untuk business owner dan yang memang pemula gitu, yang tidak perlu dia super teknis banget gitu. Yang penting dia paham konsepnya. Nah, dia ngerti KPI dan sebagainya, sehingga dia kalau nyuruh orang dia paham lah gitu, gak ketipu lah. Karena banyakan pembisnis owner itu nyuruh agensi, nyuruh ini, dia kena tipu gitu. Aku bisa bilang kayak gitu, kena tipu. Kenapa? Karena dia buta data. Dia gak ngerti cara baca datanya, yang harus jadi KPI itu apa. Nyuruh orang terus gak ada hasil misalnya, terus abis itu dia wah ini balik lagi ke build system yang pertama tadi, wah kayaknya gak cocok nih digital marketing dan sebagainya. Nah gitu, padahal itu nah terus abis itu setelah kita menentukan niche marketnya apa yang mau kita garap, baru kita harus tahu ke siapanya, kita harus tahu siapanya. Nah kita harus tahu di sini nih gendernya apa, usianya berapa, tinggalnya di mana, atau kalau bahasa marketing mah gendernya apa, profesinya apa, lulusannya apa, sudah nikah atau jomblo gitu. Kita harus ngerti gitu, karena nanti beda ke orang yang sudah nikah dan punya anak sama orang yang jomblo gitu.
Karena kalau gini, misalnya gini. Lebih tepat orang belum nikah tuh kan nyoblok. kan, kan, kan kalau belum nikah kan, kalau jomblo kan ini lebih banyak marketnya kan. Market duda kan ada. Kayak kadang gini, ternyata memang beda lah kalau saya kan ya alhamdulillah kemarin baru apa dikasih sama Allah ya anak pertama gitu, perempuan gitu. Nah setelah 4 tahun nikah, nah sebelum punya anak ya saya itu beli barang itu sembarangan, itu sembarangan banget gitu, pokoknya mah gaji teh habis lah 6 koma lah, jadi jadi 1 minggu pertama kita gitu, habis itu aduh pusing. Udah habis lagi gitu. Jadi tanya ke istri, yang kok udah habis lagi gitu. Nah tapi udah, kenapa? Karena awal bulan kita wah beli sembarangan banget itu. Aku ikut workshop itu gak hitung-hitungan gitu, ikut workshop digital marketing ini gak hitung-hitungan, beli aja gitu. Ada workshop baru beli, workshop baru beli gitu. Tapi sekarang mau ikut workshop yang 200.000 juga, aduh ini buat anak gitu. Nah nanti karena daya belinya pasti kurang gitu, karena itu gitu. Itu pun harus kita pak ini gitu, sehingga setelah kita mengetahui target market kita bisa bikin banyak strategi di situ, strategi harga, copywritingnya kayak gimana gitu, iklannya dan sebagainya gitu. Nah, jadi harus mengetahui ya, mengenali siapa target market kita. Gitu. Atau kalau bahasa ininya mah market segmentation gitu. Kita harus tahu demografinya gimana, geografinya di mana, behaviornya itu mereka itu ngapain aja, dan psikografinya apa aja gitu. Nah, demografi berarti berhubungan dengan umur, gender, income gitu. Kita harus bisa memprediksi income dia tuh seperti berapa dan sebagainya. Geografi misalnya di mana nih dia tinggalnya, terus behavior, kebiasaan dia seharinya ngapain aja gitu. Psikografi aktivitasnya, personal value-nya, apakah dia itu kan hijab, misalnya hijab nih, misalnya personality dan values ya. Misalnya hijab untuk yang wanita yang pakai cadar sama yang nggak pakai cadar itu kan beda dia value-nya, dua value yang berbeda, pendekatannya, copywriting-nya itu pasti beda gitu, dan attitude-nya kayak gimana gitu. Kita harus paham ininya, kita gak. Nah kalau ini bahasa kita memprofiling dengan ada toolsnya namanya, teman-teman boleh cari di internet namanya buyer persona gitu. Nah pakai itu kita bisa tahu kira-kira ininya kayak gimana, ada kok banyak bacanya di internet gitu. Nah yang ketiga, kita harus cek market size-nya atau ukuran marketnya, orang yang butuh atau orang yang di niche market itu banyak apa enggak. Kenapa? Karena kalau kita nggak pernah ngecek market size-nya, market size itu ya contohnya gini, apa ya? Ya intinya potensial marketnya, orang yang butuh terhadap itu tuh banyak apa enggak, produk kita tuh banyak apa enggak. Contohnya kayak gini, di situ apa ya, salah satu member kita itu ada dia yang jualan batik gitu, tapi dia jualan batiknya itu batik tulis gitu. Orang yang perlu batik tulis kan enggak. Misalnya kalau niche marketnya yang batik itu banyak, mass marketnya banyak ya. Orang perlu batik ya, mungkin setiap orang Indonesia perlu ya, karena ada kantor yang mewajibkan batik. Gitu. Tapi kalau batik tulis, nah itu lebih sedikit. Nah, karena apa? Karena mahal. Gitu. Itu bagi market size-nya dia sedikit gitu. Nah ada lagi dia batik tulis dan itu satu gitu. Lebih sedikit lagi karena itu mahal banget gitu. Atau gini, kita memang harus cek gitu market size itu. Atau misalnya ada orang yang bikin apa ya, rendang coklat gitu,
Coba aja ada yang kalau nggak salah ada yang kayak gitu tuh. Coba aja ada kalau nggak salah ya, ada yang kayak gitu tuh. Itu kita harus ngecek nih, karena kalau market size-nya kecil kayak misalnya tadi saya yang bisnis yang fokus ke digital marketing. Nah itu market size-nya itu semakin niche marketnya itu semakin sub niche market semakin kecil, maka market size-nya atau potensial marketnya itu dia semakin kecil juga. Biasanya seperti itu. Misalnya. Biasanya memang seperti itu. Maka kalau bisa ya kita bikin produk atau target market yang market size-nya agak besar lah, jangan terlalu kecil banget. Itu potensial marketnya besar. Kayak tadi jaket Respiro untuk motoran. Tapi kalau kita udah bicara yang touring, berapa sih market size-nya yang touring gitu? Itu pasti kecil banget. Itu bakal ngaruh ke mana? Bakal ngaruh ke kita saat scale up. Bingung. Atau ada juga di situ. Kemarin saya baru ketemu orang, dia itu jualan ini alat camping. Nah, alat camping yang dia harus pakai pokoknya harus sekali banyak gitu. Nah di Indonesia itu kan gak banyak orang-orang yang suka kayak gitu. Berapa puluh ribu sih? Kan marketnya terlalu kecil sehingga dia susah untuk scale up. Gitu. Tapi kalau market size-nya memang besar kayak tadi Respiro, orang pakai motor di Indonesia itu ada berapa ratus ribu kan, banyak kan. Maka semua mungkin orang Indonesia ada motor ya mungkin ya. Gitu. Dia banyak potensi marketnya besar kayak gitu. Ini harus dicek juga. Hah? Besar kecil itu ukurannya jumlahnya berapa? Kategori besar, kategori kecil. Ya sebenarnya kan nggak ada yang pastinya sebenarnya untuk ini sih kalau kita belajar di manajemen bisnis ada sih cara-cara ngitungnya sih kalau di internet sih. Jadi ada market size, ada market value gitu. Contohnya gini, nah, ya contohnya tadi ukuran itu ya orang yang kemungkinan pakai produk itu target market itu tuh berapa juta sih gitu, berapa banyak sih. Nah, contohnya Respiro kan dia market size-nya besar. Kenapa? Karena dia itu nargetin orang-orang yang pakai daily ya, motoran yang daily. Otomatis dia kan besar banget ya. Orang itu pakai motoran untuk daily kan banyak banget gitu. Tapi kalau untuk yang touring, nah itu kan gak terlalu banyak gitu. Berapa sih di Indonesia gitu. Jadi untuk tahu ukuran besar kecilnya, memang kita harus riset ya. Atau kita harus ngira-ngira lah di sini gitu. Di kita nih, kita harus ngira-ngira gitu. Orang yang butuh produk kita tuh banyak apa enggak? Kira-kira market value-nya tuh berapa? Nah sebenarnya kalau dibahas ini ada hitungannya lagi untuk hal itu. Tapi kan butuh satu modul lagi untuk hitung-hitungan kayak gitunya gitu. Tapi kalau misalnya di Facebook gitu, misalnya kalau Facebook ya, kalau aku ukuran besar kecilnya itu untuk satu campaign misalnya, kalau di Facebook Ads ya nanti teman-teman kan mungkin nanti pakai Facebook Ads, biasanya di atas 1 juta ya untuk satu interest atau satu ini. Tapi kalau di bawah itu biasanya itu udah terlalu spesifik gitu. Itu kalau kita main di digital marketing di Facebook Ads gitu. Tapi kalau misalnya di atas 10 juta, di atas 10 juta itu terlalu besar. Kita harus mengeluarkan banyak banget budget untuk menjangkau orang itu banyak gitu. Nah, jadi 1 juta sampai 10 juta. Kalau gitu kita main di Facebook Ads ya. Nah, kalau 1 juta itu enak untuk scaling up-nya. Kayak gitu. Tapi kalau ukuran besar kecilnya ya itu terserah kita sih sebenarnya. Nah, menurut kita ngejual ke 1.000 orang terus kita rawat 1.000 orang itu untung nggak buat kita. Nah itu kan ini kita gitu. Tapi kalau saran saya memang jangan terlalu kecil gitu ya, kita target yang besar-besar aja, karena
nanti pusing di saat scale up-nya gitu. Nah, tadi kan kita dari market dulu ya. Nah, setelah kita dari market, nah kita baru carikan produknya. Carikan produk yang sesuai untuk market tersebut atau bikin produk untuk sesuai dengan market tersebut. Gitu. Kenapa? Gitu. Karena kan sejatinya itu produk yang kita buat itu untuk menyelesaikan masalah orang. Benar ya? Untuk menyelesaikan masalah orang. Ada masalah berarti di situ ada produk sebagai solusi. Ya contohnya apa? Contohnya misalnya kenapa ada obat kuat? Karena ada suami yang gak kuat, bener gak? Ada masalah di situ, ada solusi gitu. Dan obat kuat itu udah produk yang paling laku kalau di internet ya, nggak tahu kenapa. Karena kalau beli ke apotek kan malu dia. Dia belinya online gitu. Nah, gitu. Nah, kalau belum produknya, produk apa yang harus saya jual gitu. Nah, kayak gini. Masalah sebenarnya permintaan. Jadi buat business owner orang banyak masalah itu banyak ide bisnis nih. Gitu. Jadi kita harus cari masalah, bukan bikin masalah gitu. Itu beda ya. Kalau bikin masalah tuh nanti malah di penjara jadi. Gitu. Nah, jadi solusinya adalah produk kita. Lalu terciptanya produk kan kayak gini. Nah, terus untuk yang mau bikin produk kita harus tahu dulu. Kan kita udah tahu nih niche kita. Terus apa masalah spesifik yang ingin diselesaikan? Gitu. Contohnya di Billionaire Coach. Kita bikin yang namanya kelas CFO. Kita itu pengen menyelesaikan pada masalah business owner yang memang dia buta finansial. Gitu. Dia gak ngerti tentang hal-hal yang berbau dengan keuangan, manajemen keuangan gitu. Padahal kan intinya dari bisnis itu tentang duit kan. Kita kan usaha atau buka usaha karena kan pengen duit gitu, pengen dapat duit. Nah, tapi kalau kita gak ngerti cara memanage keuangan gitu ya, kita bakal banyak terjeblos di situ. Banyak kena tipu lah gitu. Kita gak ngerti cara hitung HPP lah gitu. Kita gak ngerti supaya cash flow kita lancar lah dan lain sebagainya. Nah, maka kita bikin itu kelas CFO dan ternyata banyak yang daftar. Nah, berarti banyak orang-orang yang memang dia udah business owner tapi dia gak ngerti manajemen keuangan. Karena ini akuntansi dan manajemen keuangan itu dua hal yang berbeda. Karena kalau manajemen keuangan dia lihatnya dari rasio biasanya. Ada apa? Probability gitu. Ada rasio ini. Kalau akuntansi kan dia hanya main di jurnal aja, dia masuk ke jurnal ini. Kayak gitu. Tapi kalau apa? Manajemen keuangan dia mainnya di profit sehingga dia bakal ke decision making. Nah, sedang bagi business owner decision making itu bukan dari perasaan gitu harusnya kan. Nah, tapi harus dari data yang paling bagus itu dari data apa? Dari data keuangan, bener ya. Nah, karena sekarang saya belajar jadi CEO gitu. Kalau dulu saya saat jadi advisor gas lah pokoknya mah ngiklan lah segede-gedenya gitu. Oh, budget tuh kata bos budget aman gak segini, aman gas gitu. Tapi sekarang udah mikir karena beda lagi gitu. Permainannya atau gamenya tuh beda lagi. Di saat saya jadi marketing yang lebih ke digital marketer, saya tuh mikirnya tuh gimana ngedatangin duit banyak-banyaknya. Tapi sekarang saya mikirnya tuh gimana datangin profit sebanyak-banyaknya. Nah, untuk datangin profit saya harus mikirin apa itu namanya HPP. Nah, gimana mikirnya saya budget marketing supaya aman. Nah, itu lebih ke tentang manajemen finansial ya. Nah, kalau masalah akuntansi biar staf keuangan aja yang mikir, tapi kita sebagai business owner harus ngerti manajemen keuangan gitu. Jangan buta finansial gitu. Makanya kita ada online course melek finansial gitu, punya Pak Ustadz Randy gitu. Nah, kalau mau beli gitu.
kan jadi jualan ya. Nah ini itu contoh ya, contoh di kita masalah spesifik yang ingin kita selesaikan. Atau yang tadi itu, yang Respiro itu. Respiro itu, karena kenapa saya selalu ngomongin Respiro ya? Pertama, karena saya pakai produknya gitu, dan ini ternyata ada satu masalah spesifik yang dia selesaikan, yaitu saat pakai motor dia ini apa panas. Nah, ya walaupun ya kalau pakai motor pakai jaket apapun dia pasti panas haredang lah. Tapi kalau Respiro dia bikin inovasi dia. Apa dia bikin sleting di sini nih. Bisa dibuka nih. Sleting sehingga sirkulasi angin udara itu ke sini. Jadi saat pakai ini iya, jadi ada AC-nya. Ya, ada AC-nya. Jadi badan kita itu lebih ini loh, gak terlalu panas di saat nah gitu. jadi jualan Respiro saya ya. Kayak gitu. Nah itu oh ya contoh masalah spesifik yang ingin kita selesaikan. Itu yang jadi produk kita. Nah, bisa bikin produk pikir ini gitu. Karena ya banyak kok gini startup ini yang memang dia nggak berangkat dari problem gitu. Itu baik sekali gitu, sehingga apa ya itu oh mah itu aduh di Udah habis meren waktunya. enggak itu mak saya itu. Aduh. Udah habis. Kok masih ada ya di situ? Udah enggak apa-apa lah. Bentar. Masih ada. Udah. Oh udah ya. Nah, kenapa ini tuh harus kita lakukan gitu? Kita harus mikir seperti ini. Karena ini mas ya. Karena sebenarnya customer itu dia itu gak peduli dengan produk yang kita bikin. Ya. Customer itu gak peduli dengan produk yang kita bikin, tapi dia hanya peduli dengan problem yang mereka alami. Gitu. Sebenarnya gini, saat kita sakit kepala, kita gak peduli pakai obat apa gitu. Apalagi pada saat kita ke dokter, yang kita pikir itu gimana supaya sakit kepala kita reda gitu. Terakhir itu dulu ya. Halo mak. Hah? Oh engke telepon deh nya pentingnya. Oh, mak keur gawenya. Nah, sok. Nah. So, Assalamualaikum. Kita lanjut ya. Pak ini udah waktunya sholat. Oh 7 menit lagi. 7 menit lagi ya. Ya ini ya, intinya karena ini ya. Karena orang itu gak peduli dengan produk kita, mereka hanya peduli dengan masalah yang sedang mereka hadapin. Intinya itu. Masalah mau kita gitu, atau kalau kita bikin produk ini untuk menyelesaikan masalah apa gitu. Karena pasti insya Allah lah di sini bikin produk karena teman-teman berpikir oh banyak orang yang tersolusikan masalahnya sama produk kita, bener ya. Itu gak mungkin kan kita bikin produk yang asal bikin weh gitu. Bikin yang penting ada, kita jual ternyata gak laku gitu. Nah, pasti ada problem dulu gitu. Nah sehingga tips praktiknya seperti ini. Nah
saat kita mau bikin produk ya di awal-awal ya. Nah, banyak segmen market yang tadi yang ingin, nah kebutuhannya keinginan, tapi problem. Misalnya di saya tadi kelas, banyak business owner yang ingin menjalankan bisnisnya dengan yang ingin profit di bisnisnya, itu kan keinginannya, tapi dia buta finansial, tapi dia gak ngerti cara baca keuangan, sehingga lahirnya produk yang namanya FO kayak gitu. Nah, setelah kita tahu siapa target marketnya, kita tahu produknya yang mau kita bikin apa, yang ketiga kita pilih sumber trafficnya. Nah, kalau di digital marketing, sumber traffic itu ada dua. Yang pertama ada traffic organik, yang kedua ada traffic berbayar. Nah, ini bisa kita pilih ya, sesuai keinginan kita. Nah, di sini kita bicara konsekuensi ya. Itu yang organik sama yang berbayar itu, dia ada konsekuensinya masing-masing. Ya. Nah, contohnya organik seperti apa? Nah, ini Facebook personal misalnya. Kita jualan di Facebook kita posting-posting di Facebook personal kita. Terus Facebook group misalnya kita bikin, ada kok dia bikin grup gitu. Terus Telegram group, WA group gitu. Ada saya tuh ikut gabung ke apa ya? Dia yang memang jualan ikan koi gitu. Dia jualannya di situ, tapi dia banyak laku terus. Dia selang kirim gitu. Nah, terus marketplace pakai Tokped, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh yang organik ya. Terus yang berbayar seperti apa? Nah, ini traffic yang berbayar. Misalnya Facebook Ads, terus Google Ads, Instagram Ads, terus marketplace yang ads-nya, terus endorse, sekarang ada TikTok Ads. Nah, itu yang berbayar semua. Nah, terus konsekuensinya apa? Nah, ini kalau yang organik ya. Kalau organik kita harus banyak-banyak bikin konten ya. Oke. Kita harus konsisten, kita harus sabar, terus harus bikin adjustment gitu. Terus ada algoritma, harus mikirin algoritma. Nah, ini kalau misalnya yang berbayar, kita harus budget, keilmuan, tekun, dan update. Nah, ini kalau kita berbayar. Nah, oke, tapi karena ini udah waktunya sholat maghrib ya, nah, mungkin kita break dulu ya. Nah, oh udah selesai ya? Udah dari kebanyakan ya. Oh boleh. Oke, cara saya. Ya, nanti di-share di grupnya. Nanti aku share di grupnya. Sebenarnya ini masih ada ya. Ini traffic source-nya ya, ada reseller gitu. Nah, kalau kita pakai reseller, apa? Oh, IG saya. Ada nanti. Reseller ilmu manusia gitu. Terus ini, nah, dikomunikasikan. Nah, ini nomor 5 ya. Kita harus tahu cara komunikasinya. Kalau misalnya di digital marketing, komunikasinya dengan dua hal ini. Pertama dengan copywriting, yang kedua dengan penawaran. Ini 3 menit lagi, Mas. Nah, dengan copywriting dan penawaran gitu. Nah, copywriting itu apa? Nah, ini kata-kata ya. Copywriting itu adalah sebuah tindakan menulis tulisan dengan tujuan untuk mengiklankan atau memasarkan sebuah produk bisnis, seseorang, opini atau ide sang pembaca diharapkan untuk membeli produk yang diiklankan atau menulis sudut pandang dari isi tulisan. Ini dari Wikipedia ya. Tapi kalau dari teman saya yang dia itu memang pekerjaannya copywriter dari Billionaire Coach ya. Nah, copywriting adalah suatu teknis menulis yang tujuannya untuk mempengaruhi seseorang agar segera bertindak setelah membaca penawaran kita. Ya, jadi copywriting itu adalah strategi menulis untuk mempersuasi orang supaya dia membeli apa yang kita tawarkan.
atau strategi tulisan untuk jualan ya. Nah terus penawaran itu apa? Nah kan tadi ada tentang penawaran ya. Nah penawaran itu adalah rumusnya seperti ini ya, value dibagi dengan harga dibagi dengan value. Semakin murah harga yang kita tawarkan, biasanya value-nya itu semakin rendah, semakin kecil. Semakin besar value yang kita tawarkan, maka biasanya harganya semakin mahal. Karena apa? Karena harga itu sama dengan value, konten dan konteks. Konten itu apanya nih? Konten itu adalah kandungan barang itu sendiri yang dinilai dari bahan baku dan ongkos produksi. Itu kontennya. Kalau baju mah ya HPP-nya lah, bajunya lah. Sedangkan kalau konteks itu lebih ke unsur emosional seperti kemasan, image dan gengsi. Gitu. Dan kadang-kadang konteksnya itu lebih mahal daripada kontennya. Gitu. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya jam Rolex. Mungkin jam Rolex sama jam G-Shock secara fungsinya sama. Ya. Tapi kenapa orang beli jam Rolex yang lebih mahal? Karena gengsi. Atau fungsinya mobil ini Agya misalnya sama Lamborghini itu sama. Sama-sama maju buat nyetir dan lain sebagainya. Tapi kenapa dia pilih Lamborghini gitu? Ya, tapi karena gengsinya. Nah, jadi harga itu sebenarnya value, konten dan konteks gitu. Nah, terus ini ya. Oke, udah. Nah, ada contohnya lagi sih. Contohnya apa, penawaran itu apa ya, kayak diskon dan lain sebagainya gitu. Nah, itu penawaran gitu. Nah, gitu ya. Mohon maaf ya dipercepat ya karena waktunya memang ternyata nggak cukup ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Nanti untuk slide-nya nanti saya kirim ke grup, ada grupnya Mas ya? Ke Kang Mahesa. Ke Kang Mahesa ya, nanti saya kirim ke grup. Nah, dan misalnya mau diskusi, mau tanya-tanya boleh, nanti saya ada IG dan ada nomor WhatsApp-nya. Ya. Siap. Oke, nomor ya. Tulis aja nomor WhatsApp. Nah, nih. Ya. Untuk misalnya apa ya? Tanya-tanya mengenai digital marketing ya. Karena kalau kita bahas misalnya Facebook Ads, Google Ads, itu 4 hari sendiri gitu kelasnya gitu. Nah, 085 2100 11554. Ini ya WhatsApp-nya. Ya, kalau TikTok mah gak ada aku mah. Kalau IG-nya mah ini. Nah, ini ya. Ini 4 ya. Nah, ini ininya. Nah, ini IG-nya. Ini nomor WhatsApp-nya ya. Boleh teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya diskusi mengenai digital marketing, boleh WhatsApp ke sini kita diskusi ya. Dan sebagainya, nggak apa-apa, santai aja. Oke. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sebelum ditutup, sebelum lupa, kita ada plakat yang itu. Oh ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya. Itu saja Bapak Ibu yang terus menonton, insya Allah habis ini kita persiapan sholat gerhana langsung
di Masjid Al-Murabi. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di SBPN minggu depan insyaallah dengan pemateri yang akan berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.